Jadi utang dagang adalah suatu saldo yang terutang, satu sejumlah uang yang terutang yang muncul atau akibat dari adanya pembelian barang, goods, atau supplies, perlengkapan, ataupun jasa, itu secara kredit. Ya, jadi utang dagang adalah suatu sejumlah saldo yang terhutang, sejumlah uang yang terhutang yang muncul karena membeli barang, perlengkapan maupun jasa secara kredit. Open account yang dimaksud di sini adalah kredit. Nah, kenapa dia disebut accounts payable? Salah satu indikatornya adalah terdapatnya time lag, ya, jeda waktu antara penerimaan jasa, misalkan kita beli jasa, ketika kita menikmati jasa tersebut, atau acquisition of title of two assets, pemilikan barang, kalau kita beli suatu barang atau aset, itu ada time lag, ada jeda waktu dengan kita bayar barang tersebut atau jasa tersebut. Misalkan pada tanggal 1 Januari kita menerima atau menikmati suatu jasa, pelayanan, atau kita membeli suatu barang dan barang tersebut sudah kita terima pada tanggal 1 Januari tersebut, sedangkan kita bayarnya ada jeda waktunya, bukan pada tanggal 1 Januari tersebut, tapi kita bayarnya misalkan tanggal 31 Januarinya. Maka antara perolehan kita mendapatkan barangnya dengan kita bayarnya itu ada jeda waktunya. Maka yang seperti inilah salah satu ciri khas accounts payable, utang dagang. Dan juga biasanya jeda waktu tersebut ada terminnya, syaratnya, atau ada istilah penjualannya. Biasanya di sini dicontohkan 2/10 N/30 atau 1/10 IOM. Kalian mungkin sudah sering dengar ini. 2/10 N/30 maknanya misalkan N/30 yaitu jangka waktu kreditnya totalnya adalah 30 hari dari saat terjadinya utang tersebut. Namun apabila Anda bayar dalam waktu 10 hari atau kurang, maka kalian mendapat 2% potongan. Gitu. Atau 1/10 IOM, end of month, akhir bulan. Maknanya jangka waktu pelunasannya harus sudah lunas dalam waktu atau pada akhir bulan ini. Misalkan pada bulan Januari, berarti pada tanggal 31 Januari. Pembeliannya kapan? Terserah, mau tanggal 1, mau tanggal 10, tanggal 15, bahkan tanggal 20. Pokoknya batas waktu pelunasannya adalah tanggal 31 Januari, end of month. Ini maksudnya kalau syaratnya pakai end of month. Kemudian ada tambahan 1/10 di depannya, maknanya kalian udah tahu, yaitu apabila bayar dalam waktu 10 hari atau kurang, maka akan diberikan potongan 1%. Nah, termin seperti ini ada keterangannya, ya, walaupun saya mengajarkan pada kalian, tapi saya terangkan hukumnya. Hukumnya N/30 atau end of month ini biasa, ini adalah kredit, jangka waktu kreditnya, maka ini boleh-boleh saja. Ya, secara agama, hukum agama ini boleh, tapi yang bermasalah adalah 2/10-nya, 1/10-nya. Ya, janji untuk memberikan potongan sebelum masa pelunasan ini sebenarnya mengandung unsur riba. Dan riba ini diharamkan baik dalam Islam maupun di dalam agama Kristen dan Yahudi. Ya, jadi ini ada ribanya. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya, loh dari mana sih si ribanya? Maka tidak mungkin saya terangkan di video ini. Kalian bisa lihat video penjelasan saya secara lengkap tentang penjelasan kenapa 2/10 dan 1/10 ini dia terkategori riba. Ada video, bisa kalian lihat, nanti saya taruh di link video tersebut di deskripsi. Kalian bisa tonton di video tersebut keterangan secara jelas kenapa dia itu termasuk kategori riba, ya, yang diharamkan oleh Islam dalam Al-Quran, dalam agama Kristen, dalam Injil, dan dalam Taurat, dalam kitab Yahudi. Oke, itu keterangan tentang utang dagang. Ya. Mungkin contohnya tidak perlu kita bahas karena toh kalian sudah belajar di pengantar akuntansi, baik pengantar akuntansi 1 maupun pengantar akuntansi 2, maupun akuntansi-akuntansi yang lain. Itu adalah utang lancar yang pertama. Utang lancar yang kedua yaitu notes payable. Notes payable. Notes payable bahasa Inggrisnya terjemahnya adalah wesel bayar atau utang wesel. Apa itu notes payable?
Utang wesel ini sebenarnya sama dengan utang dagang, hanya saja bedanya dia lebih resmi, ada janji tertulisnya, ada dokumen tertulisnya. Jadi makanya definisinya adalah written promises to pay a certain sum of money on a specified future date. Janji tertulis untuk membayar sejumlah uang pada suatu tanggal yang spesifik tertentu di masa depan. Jadi bedanya di written promises ini, ada janji tertulis. Jadi dia lebih resmi, ada dokumennya. Munculnya bisa karena pembelian juga, kayak utang dagang, beli secara kredit, terus utangnya dalam bentuk wesel, boleh. Bisa juga munculnya gara-gara financing, pembiayaan, betul-betul ngutangnya uang, bukan karena beli barang, tapi memang ngutang uang, tapi pakai wesel bayar, utang wesel gitu ya, boleh. Atau transaksi yang lain. Kemudian, hal yang perlu diketahui juga, utang wesel ini terbagi dua. Ada yang sifatnya short term, jangka pendek, alias pembayarannya bakalan dilakukan dalam waktu 1 tahun atau kurang, maupun long term, jangka panjang, yaitu lebih dari 1 tahun, bayarnya mungkin 2 tahun, 3 tahun. Nah, kalau yang long term berarti dia bukan masuk kepada current liabilities, utang lancar. Ya, tapi wesel bayarnya termasuk utang jangka panjang, dan itu tidak kita bahas di bab ini, itu di bab berikutnya. Berarti yang masuk di bab ini adalah utang wesel yang terkategori sebagai jangka pendek, yang masa pembayarannya kurang dari 1 tahun. Kemudian juga wesel bayar ini terbagi dua, ada interest bearing, ya, mengandung bunga, ya dia mengandung bunga, ada yang zero interest bearing, mengandung nol bunganya. Ya, nanti kita akan lihat apakah nama ini sesuai dengan hakikat kenyataannya. Ya, kita nanti bahas secara detail. Sekarang kita bahas yang pertama, interest bearing note issued. Ya, penerbitan wesel bayar mengandung bunga. Kita contoh. Contohnya Bank Castle Bank itu bersedia untuk meminjamkan uang 100.000, ini apa nih, euro ya? 100.000 euro mungkin gitu ya, pada tanggal 1 Maret 2019 kepada perusahaan Landscape Corporation. Nah, Landscape ini menandatangani note wesel bayar itu 100.000 dengan suku bunga 6% 4 month, dengan jangka waktu 4 bulan. Berarti dia jangka pendek. Kalau dikatakan 6%, jadi suku bunga 6%, tanpa ada keterangan lebih lanjut, maka bisa kita pahami yang dimaksud adalah 6% itu untuk 1 tahun. Ya, untuk 1 tahun. Bukan 4 bulan ini. Kecuali kalau dibilang 6% untuk 4 bulan. Berarti 6% 4 bulan. Ya, berarti kalau 1 tahun berapa? Ya kali 3 lah. Ya, 18%. Tapi yang ini 6%, maka maknanya adalah 6% ini untuk 1 tahun. Berarti kalau 4 bulannya berapa? Ya kita bagi 3. Kan 4 bulan itu kan sepertiga tahun. Berarti kalau 6% setahun, berarti sepertiganya berapa? Ya 2%. Berarti 4 bulan ini untuk 2%. Oke, bagaimana kita menjurnal transaksi pada tanggal 1 Maret ini? Ya, saya rasa itu sudah jurnal dasar. Ya, saya yakin kalian juga tahu, karena ini masih pengantar. Ya, jurnal yang ini sudah dipelajari di pengantar akuntansi. Karena Landscape ini berhutang, maka berarti uang masuk. Ya, kalau uang masuk, berarti uang di debit, cash di debit. Makanya ini cash, 100.000 di debit. Kemudian muncul utang, ya, karena dia ngutang. Nah, utangnya adalah bentuk note wesel, maka muncullah di kreditnya utang wesel bertambah 100.000, notes payable. Notes payable ini utang wesel bahasa Inggrisnya. Oke. Kemudian misal perusahaan Landscape itu melakukan atau menyusun laporan keuangan semi-annually, setiap tengah tahunan. Ya, setengah tahun sekali, berarti bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Berarti akhir Juni bikin laporan keuangan. Nah, misalkan bikin laporan keuangan akhir Juni, maka kita harus bikin kita bikin jurnal penyesuaian untuk mengakui beban bunga dan utang bunga. Kenapa dia ada utang bunga?
Karena kan 4 bulan dari tanggal 1 Maret, berarti 1 Maret, April, Mei, Juni. Ya, berarti bakalan bayarnya tanggal 1 Julinya. Nah, sedangkan sebelumnya, sehari sebelumnya kita harus bikin laporan keuangan. Karena kita belum bayar bunga tersebut, bayarnya besok tanggal 1, maka harus kita laporkan itu sebagai utang. Utangnya ya utang bunga. Kita hitung dulu. Cara ngitung bunganya ya seperti ini. Bunga ribanya 100.000 euro pokok utangnya dikali 6% bunganya setahun, tapi karena kita cuma 4 bulan ya kali 4 bulan per 12 bulan. Jadi 100.000 pokok utang dikali 6% suku bunga dikali 4 bulan per 12, dapatlah 2.000. Misalkan 2.000 kalau 1 euro itu sekitar antara 18 sampai 20.000. Kita genapkanlah 20.000 ya. Berarti 20.000 dikali 2.000, 40 juta. Masya Allah. Bunganya saja untuk 4 bulan 40 juta. Free. Ya. Duduk-duduk aja dapat 40 juta. Wajarlah banyak yang tergiur dengan riba yang haram ini. Karena mencari uang dengan cara yang gampang. Oke. Tapi hukumnya haram ya. Nah, kalau sudah dihitung bagaimana menjurnalnya, ya sudah, karena ini sudah jadi beban yang harus dibayar, ya kita catat sebagai beban. Maka muncullah beban bunga. Interest expense bertambah, beban bunga bertambah 2.000 euro. Di sebelah debit. Dan karena kita belum bayar, maka jangan lupa kita akui sebagai utang. Utangnya utang bunga, interest payable. Maka utang bunga bertambah di kredit 2.000. Nah, kalau sudah seperti ini, besoknya pada tanggal 1 Juli, pada tanggal jatuh tempo at maturity, Landscape itu menjurnal pembayaran dua. Bayar utang weselnya yang 100.000 dan bayar utang bunganya yang 2.000 tadi. Berarti kalau kita bayar, utangnya lunas. Kalau utangnya lunas atau berkurang, taruh di debit. Berarti notes payable, utang wesel, itu kita taruh di debit, kita kurangi karena kita mau bayar. Kemudian interest payable, utang bunganya 2.000 juga kita kurangi, kita taruh di debit, dan kita bayarnya utang ini pakai apa? Ya pakai duit ya, berarti kas berkurang. Kasnya berkurang di kredit 102.000. Jadi ini akuntansi untuk utang wesel yang berbunga. Ya, saya rasa ini gampang karena ini juga sebenarnya materi pengantar akuntansi ini masih ya. Sekarang kita contohkan bagaimana dengan wesel bayar yang zero interest bearing, mengandung unsur bunganya 0 kata dia. Boleh juga namanya manis, tapi kita lihat aslinya. Soalnya hampir sama, pada tanggal 1 Maret, perusahaan Landscape yang ngutang sama bank, ya, dan dia menerbitkan atau membuat surat utang, wesel bayar, tapi zero interest, kata banknya zero interest, 0 bunganya. Selama 4 bulan, jangka waktunya, dan si Landscape ini misalkan minjemnya 102.000 euro. 102.000. Ya, 102.000. Oke, jadi minjemnya 102.000. Tapi menurut bank, 102.000 hari ini, present value-nya adalah 100.000. Ya. Maksudnya apa? Jadi perlu saya terangkan sedikit tentang present value. Jadi dalam ekonomi kapitalis, ekonomi yang berkonsep barat. Jadi dalam ekonomi kapitalis itu dikenal dengan istilah the present value for money. Jumlah atau nilai sekarang dari uang. Maksudnya apa? Sejuta hari ini berbeda dengan sejuta 2 bulan lagi, misalkan seperti itu. Maksudnya apa? Sejuta hari ini dengan sejuta 2 bulan lagi itu beda nilai. Walaupun sama-sama sejuta, tapi daya belinya, nilai jualnya beda. Sehingga, dicontohkan di contoh ini, Landscape ini mau minjamnya 102.000. Bayarnya 4 bulan lagi. Jadi maknanya, dia bakalan bayar 4 bulan lagi, itu 102.000. Karena 4 bulan lagi 102.000, bagi bank, 102.000, 4 bulan lagi itu, hari ini, yaitu 4 bulan sebelumnya, itu tidak senilai sama dengan 102.000. Alias apa?
102.000 4 bulan lagi, itu hari ini cuma 100.000. Logika sederhana versi mereka gini, seolah-olah gini, hari ini kita beli suatu barang bisa dengan harga 100.000, barang A. Tapi 4 bulan lagi, barang tersebut tidak bisa lagi kita beli seharga 100.000. 4 bulan lagi 102.000. Jadi udah naik barangnya atau nilai uangnya yang turun. Jadi versi ekonomi kapitalis itu nilai uang itu turun terus. Itu yang kalian kenal dengan nama inflasi. Jadi kalau Anda mau ngutang sama saya 102.000, bayarnya besok 4 bulan lagi 102.000, berarti saya kasihnya cuma 100.000 aja lah hari ini. Kenapa? 102.000 besok, itu hari ini cuma 100.000. Jadi saya kasihnya kalau Anda 100.000 lah. Gitu. Nanti Anda bayar 4 bulan lagi 102.000. Kenapa? Kalau saya kasih Anda 102.000 hari ini, 4 bulan lagi bukan 102.000 tapi 104.000. Nah, Anda kan mengutangnya 102.000, bayarnya 102.000, ya udah. Saya nggak kasih bunga gitu. Tapi saya kasihnya 100.000 aja hari ini. Karena 4 bulan lagi 100.000 ini seharusnya sudah jadi 102.000 nilainya. Gitu. Itu maksudnya the present value for money. Jadi ujung-ujungnya sama saja, bank ini nanti ngasihnya, jadi landscape ini mau ngutang sama bank 102.000 dan bakalan bayar 4 bulan lagi 102.000, tapi hari ini bank ngasihnya cuma 100.000. Jadi sama saja, si landscape dapat duit 100.000, nanti bayarnya 102.000. Ya, itu sama saja, berarti ada lebih 2.000. Namanya zero interest bearing, padahal bukan zero, masih ada gitu. Jadi namanya tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, lihat jurnalnya. Bagaimana jurnalnya? Si perusahaan landscape mencatat ketika dia mendapatkan utangan ini, cashnya cuma bertambah 100.000. Jadi cashnya dia terima dari bank 100.000, nanti dia bayar 102.000, sama aja berarti. Utang WSL-nya bertambah 100.000. Gitu. Jadi apa yang dia namakan zero interest? Cuma penamaan. Nanti 2.000-nya dia tidak namakan sebagai bunga, tapi nambah ke utang pokok. Gitu. Padahal hakikatnya sama ya. Ini cuma main-main aja nih. Nah, misalkan sama soalnya, dia melakukan penyajian laporan keuangan setiap setengah tahun sekali, maka jurnalnya dia mencatat interest expense. Nah, gitu. Jadi ada interest expense, beban bunga, dan utang bunganya tetap dia catat, tapi tidak dicatat sebagai beban bunga dan utang bunga, tapi dia catatnya menambah utang WSL-nya 2.000 itu. Jadi beban bunga tetap ada ternyata. Beban bunga di debit 2.000 bertambah, tapi beban bunga ini nanti ditambahkannya ke utang WSL-nya. Kalau yang tadi dia tambah sebagai, bukan dia tambah, tapi dia cantumkan 2.000 sebagai utang bunga. Tapi yang ini seolah-olah 2.000 yang utang bunga itu kita gabungin ke pokoknya. Jadi utang WSL-nya yang ditambah 2.000. Seolah-olah memang dari awal ngutangnya 102.000. Jadi 2.000-nya cuma nyatet belakangan. Jadi ini cuma apa ya? Cuma permainan pencatatan. Tapi secara hakikat, kenyataannya sebenarnya ya ini bunga. Jadi penamaan zero interest bearing note ini cuma nama. Aslinya ya tidak sesuai dengan namanya. Makanya nanti pada tanggal 1 Julinya, pada saat jatuh tempo pembayaran, ya sudah, bayarnya sebagaimana biasa, 102.000. Nah, notes payable, karena tadi sudah ditambah 2.000, maka notes payable-nya yang 100.000 jadi 102.000. Maka ketika dia bayar, notes payable-nya berkurang 102.000, ini yang dibayar pada kas 102.000. Gitu. Ternyata zero bearing interest-nya juga tetap tidak zero ya. Jadi nipu juga ini. Ya begitulah mereka ya. Dan saya katakan dan saya ingatkan sekali lagi bahwa yang praktek seperti ini haram dalam 3 agama. Agama Islam, agama Nasrani, Kristen, dan agama Yahudi. Ya, terdapat pengharamannya di dalam Taurat, dalam agama Yahudi, atau yang sekarang kita kenal dengan Old Testament, Perjanjian Lama. Terdapat juga di dalam Injil, ya, New Testament, ya, Perjanjian Baru. Yang mana perjanjian lama dan perjanjian baru ini, Taurat dan Injil ini kalau digabung jadi satu, diistilahkan dengan Bible. Dan juga terdapat pengharaman ini di dalam Al-Quran. Final Testament, perjanjian terakhir.
Jadi saya nasihatkan kalian nanti kalau cari kerja ya hindarilah perusahaan atau lembaga-lembaga yang sifatnya bertransaksi ribawi seperti ini, mengandung riba seperti ini, karena diharamkan oleh 3 agama tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Oke, ini contoh lagi. Ya, saya lihat dulu contoh terakhir untuk video kali ini. Oke, kita contohkan, masih ada contoh sekali lagi. Yang gabungan ya, gabungan. Jadi contohnya gini. Ini adalah beberapa transaksi pilihan terkait perusahaan Darby Corporation. Pada tanggal 1 Septembernya, misalkan Darby Corporation ini membeli inventory, ya, membeli persediaan barang dagang dari Orion senilai $50.000. Perusahaan Darby yang menjurnal pembeliannya secara total dan menggunakan sistem persediaan periodik, ya atau fisik. Oke, soalnya kedua, pada tanggal 1 Oktober 1 Oktobernya ternyata misalkan ini dia belinya secara kredit nih, berarti kredit selama 1 bulan mungkin ya. Tahu-tahu pada tanggal 1 Oktobernya yang seharusnya dia bayar ternyata tidak bisa bayar, sehingga dia minta perpanjangan waktu pembayaran ya selama 1 tahun nih, 12 bulan. Ya, jadi 50.000-nya dari utang dagang biasa diubah jadi utang wesel nih nanti. Tapi karena dia minta tambahan waktu, maka oleh si Orion penjualnya diminta bunga tambahan. Nah, kan gitu. Inilah dia permasalahannya riba ini. Dia minta tambahan bunga dong, gitu ya. Pada tanggal 1 Oktober yang sama, dia meminjam uang kepada bank, ya, zero interest bearing katanya. Dia minjam 75.000, tapi yang bakal dibayar 81.000. Seolah-olah dia minjam 81.000, tapi dikasih oleh banknya cuma 75.000 hari ini, tapi nanti bayarnya tetap 81 ya. Setahun, 12 bulan. Masya Allah. Ya, jadi bagaimana jurnalnya? Sudah kita bahas satu-satu. Membeli barang dagang, ya sudah seperti biasa. Kalau periodik berarti pembelian, purchase. Purchase, pembelian 50.000 pada utang dagang, berarti account payable. Pembelian pada utang dagang 50.000. Itu jurnalnya. Kemudian pada tanggal 1 Oktobernya karena tidak sanggup membayarnya, maka utang dagangnya tadi diubah menjadi utang wesel. Ya, diubah menjadi utang wesel. Maka utang dagangnya hilang, kita taruh di debit, accounts payable 50.000 dan gantinya menjadi notes payable. Oke, biasa ya. Nah, nanti dihitung bunganya. Ya. Untuk bulan Desember. Oktober, November, Desember. Jadi bunga untuk Oktober, November, Desember. Ya 3 bulan. Berarti 50.000 dikali 8% dikali 3 bulan per 12. Dapatlah $1.000. $1.000 ya. Misalkan $1 15.000 berarti 15 juta. 15 juta, mantap. Maka jurnalnya pada tanggal 31 Desember adalah muncullah beban bunga 1.000 pada utang bunga. 1.000. Nanti dibayarnya pada waktu kita lunasin. Plus bunga-bunga mulai Januari sampai Oktobernya lagi. Oke, yang transaksi yang satunya lagi terkait dengan zero interest bearing note. Maka ya ketika perusahaan tersebut meminjam uang, maka uang masuk. Tapi uang yang masuk cuma 75.000. Kas masuk 75.000. Ya. Padahal yang kita minjem 81.000, tapi dianggap oleh bank cuma 75.000, maka dia kasih cuma 75.000, tapi nanti bayarnya kita disuruh 81 tetap. Ya. Kreditnya notes payable, utang wesel 75.000. Hitung bunganya. Ya, bunganya untuk 3 bulan, karena dari Oktober, November, Desember. Dari 75.000 ditambah berapa supaya 81.000, berarti 6.000. Nah, untuk 6.000 ini untuk 1 tahun, 12 bulan. Berarti kalau untuk 3 bulan, ya 6.000 kali 3 per 12. Dapatlah 1.500. Maka 1.500 dicatat sebagai beban bunga dan menambah
notes payable, menambah wesel bayarnya. Jadi wesel bayarnya yang ditambah. Jadi utang bunganya itu digabung ke utang weselnya saja. Ya gitu. Tetap aja dia aslinya utang bunga. Maka jurnalnya adalah beban bunga bertambah 1.500, utang weselnya bertambah 1.500. Jadi ditambah ke pokok utang. Nanti dibayar. Sama sisanya yang dari 4.500 dari 6.000 ini. Oke, jadi saya rasa itu dulu untuk video kali ini. Jadi pada video kali ini kita hanya membahas apa itu utang, utang lancar, ya current liabilities. Kemudian dari 10 jenis utang lancar tersebut kita baru bahas 2. Jadi untuk video kali ini cukup itu dulu saya rasa. Ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua apa itu utang dan pernik-perniknya terkait dengan ribanya, mudah-mudahan kita bisa menghindarinya. Oke, saya rasa demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, dan insyaallah kita akan sambung lagi di video berikutnya.